kawan pajak, ketemu lagi bareng kita di Mojo Podcast. Oke, kali ini bareng saya Wulan sebagai penyuluh dan ditemani rekan saya Alif. Ya, sebagai penyuluh juga ya Mas ya, kita sama-sama ya Mas. Sama ya. Oke, sebelum kita masuk ya ke obrolan kita pada hari ini. Oh kita sore ya, kita tagnya sore. Iya. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oke. Mas Abda, kira-kira tadi memperkenalkan diri sebagai Alif ya. Oh ya, mohon maaf. Oh ya, disclaimer ya, kawan pajak semuanya. Jadi Mas Alif ini sebenarnya punya nama panjang, harus diomongin nggak ya? Nggak perlu. Skip aja ya, skip aja ya. Ya oke. Jadi kawan pajak bisa baca sendiri lah ya. Nah, kali ini mungkin melanjutkan podcast sebelumnya ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya dengan Mbak Rana kita ngomongin tentang TER ya. TER umum tapi ya, untuk karyawan. Yang karyawan betul, dan sekilas mengenai EBUPOT. PPh 21 begitu. Nah, untuk yang saat ini sekarang ini kita mungkin akan lebih bergeser lagi karena untuk materi PPh 21 kita ada beberapa subjek ya, ada beberapa kategori. Mungkin ya kali ini apa Mas? Kita mau ngomongin tentang apa? Kali ini kita membahas tentang yang profesi yang sedikit berbeda ya dibanding karyawan. Kita bicara tentang yang namanya pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas. Jadi mungkin kawan pajak atau Mbak Wulan sudah lebih tahu ya, pekerjaan bebas itu kan berarti untuk profesi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus atau pendidikan tertentu, ya, sehingga nanti mereka itu bisa memperoleh penghasilan dengan keahlian tersebut. Oke, berarti misalnya yang paling umum itu yang paling dekat dengan kehidupan kita ini dokter atau yang suka jual beli tanah, biasanya suka ke notaris kan, itu juga notaris. Oh ya, notaris. Oke, pengacara dan yang paling terkait dengan dunia kita yang sedang kita lakukan sekarang ya ini pegiat medsos atau youtuber ya betul sekali, seleb tweet, apalagi selebgram ya. Karena untuk sekarang ini pekerjaan itu ya yang paling banyak diminati, apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang. Kalau berdasarkan survei terakhir katanya anak-anak muda SD SMP maunya pengen jadi youtuber kayak Bang Apa. Oh iya, betul sekali. Karena kelihatannya mudah bikin video ya. Iya. Padahal kenyataannya, cobalah sendiri. belum nanti, tapi jangan gitu. Nanti jangan dipatahkan semangatnya. Iya. Oke, tadi kita sudah tahu mengenai definisi tentang pekerjaan bebas itu apa. Kemudian gimana ya Mas ya? Untuk pekerjaan bebas sendiri, apakah ada treatment khusus baik. mengenai perpajakannya? Kaitannya dengan TER atau PMK 168 tahun 2023 ini ya. Jadi kan kemarin kita sudah sempat bahas minggu kemarin bahwa untuk karyawan ada kategori A, kategori B, dan kategori C. Ya. Dan sekarang kaitannya dengan pekerjaan bebas itu apa? Kalau pekerjaan bebas itu kan nanti mereka punya dua opsi ya Mbak Wulan ya. Yeah. Yang pertama mereka bisa menjadi karyawan, misalnya dokter jadi pegawainya rumah sakit kan bisa. Oh iya. Notaris jadi PNS kan mungkin aja kan. Iya. Jadi saat mereka statusnya adalah sebagai karyawan dalam artian menerima gaji tetap setiap bulan di instansi atau perusahaan tertentu, maka nanti ketentuan pemotongan PPh pasal 21 seperti yang sudah kita bahas pada minggu kemarin. Tapi misalnya mereka bekerja dalam profesi mereka sebagai pekerjaan bebas, murni. Kemudian mereka ada kerjasama dengan instansi pemerintah atau dengan perusahaan. Misalnya dokter praktik di rumah sakit pemerintah, dokter praktik di rumah sakit swasta. Mereka nanti akan mendapatkan penghasilan yang namanya jasa medis atau jasa pelayanan. Jasa medis. Ini kita bahas yang dokter dulu aja ya, secara umum ya. Nanti kalau berdasarkan ketentuan yang dulu, nanti rumah sakit atau instansi pemerintah tempat dokter tadi praktik itu harus melakukan penghitungan untuk jasa medisnya ya, jasa medis atau jasa pelayanannya, akumulasi dalam 1 bulan berapa, dikali 50%, dikali tarif PPh pasal 17 yang tarif progresif itu ya.
Itu nanti untuk yang ketentuan lama. Terus nanti bulan berikutnya bagaimana? Sama. Akumulasi bulan itu berapa dikali 50%, bedanya adalah dilakukan akumulasi lagi dengan bulan sebelumnya. Jadi Januari sampai Februari berapa nih? Nanti dikalikan tarif sesuai dengan lapisan golongannya. Kalau masih akumulasi misalnya Januari sampai November, Januari sampai Desember masih hasil perkalian penghasilan bruto kali 50% itu belum melebihi 60 juta, kan nanti masih kena tarif yang 5% saja. Ya. Kalau nanti misalnya ya Januari sampai Maret misalnya, itu total akumulasi dikali 50% hasilnya itu sudah melebihi 60 juta, maka nanti setelah bulan Maret, April, Mei dan seterusnya nanti dikenakan penghasilan lapisan yang berikutnya. Wah, luar biasa. 15% dan seterusnya sampai paling tinggi 35% ya kita yang terakhir ya. Untuk yang sekarang, bracket yang sekarang. Dan nanti penerapannya itu berlaku untuk semua pekerjaan bebas, nggak hanya dokter ya. Pekerjaan bebas yang melakukan kerjasama dengan perusahaan atau dengan instansi pemerintah. Dan itu didasari ada SK atau surat perjanjian kontrak. Betul, begitu ya, harus ada itu. Iya, dan bukan perjanjian sebagai karyawan ya. Perjanjian sebagai atasan bawahan itu bukan, tapi hanya perjanjian kerja aja. Kamu kerja sama aku nanti kamu dapat fee sekian. Itu nanti berarti masuk kategori pekerjaan bebas dan ketentuan pemotongannya mengikuti yang sudah tadi kita bahas ya. Itu untuk ketentuan yang dulu. Iya. Dan yang sekarang, karena banyak keluhan kalau ini kok ribet ya Pak ya, ngitung PPh-nya ya. Nah, sekarang ini dengan adanya PMK 168, ini dipermudah Mbak Ul. Jadi nanti kawan pajak kalau punya rumah sakit atau bekerja di rumah sakit pemerintah dan jadi bendaharanya, kemudian harus motong PPh untuk para dokter terkait dengan jasa medis atau jasa pelayanannya, maka nanti cara menghitungnya adalah penghasilan bulan itu saja berapa dikali 50%. Itu nanti hasilnya berapa, baru nanti dikalikan dengan tarif PPh sesuai dengan lapisannya. Dan tidak lagi dilakukan akumulasi dari bulan Januari sampai bulan-bulan berikutnya. Yang dihitung hanya fokus pada bulan-bulan itu saja. Jadi kemungkinannya ini sepertinya kabar baik ya, tapi hati-hati. Karena nanti saat para dokter atau pekerjaan bebas yang lain mendapatkan penghasilan dan dipotong seperti formula ini, maka nanti kalau dibandingkan dengan tahun kemarin seolah-olah ada terjadi penurunan PPh. Seolah-olah ada penurunan PPh, tapi nanti pada saat ngitung SPT tahunan, PPh-nya itu akan dihitung dengan formula yang sama dengan tahun kemarin. Jadi 50% kali total hasil dari pekerjaan bebas, jasa medis atau jasa pelayanan dan penghasilan lainnya. Kemudian nanti baru dikurangi PTKB dan dikalikan tarif. Ketentuan itu masih sama seperti tahun kemarin. Jadi yang membedakan TER ini untuk tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu khusus hanya, untuk pekerjaan bebas. Hanya penghasilan kayak tadi jasa medis atau jasa pelayanan itu hanya fokus di bulan itu saja. Bedanya dengan kalau tahun kemarin harus dilakukan akumulasi dari bulan ke bulan. Iya. Dan itu yang Mas Alif jelasin tadi itu yang dokter yang memang benar-benar dia hanya punya perjanjian dengan instansi tertentu gitu ya. Maksudnya dia bukan pegawai dari rumah sakitnya. Jadi, bukan sebagai karyawan dokter, seperti itu. Kalau dokter itu mungkin dia semacam terjadi dualisme ya. Jadi di satu sisi itu dia pegawai di rumah sakit itu, di satu sisi dia juga pekerjaan bebas, melakukan pekerjaan bebas di rumah sakit itu. Bisa terjadi begini bagaimana? Jadi misalnya dokter ini adalah dokter PNS di rumah sakit pemerintah. Dia kan akan terima gaji ya sebagai PNS ya. Tapi saat dia melakukan aktivitas sebagai dokter, praktek dokter di rumah sakit itu, dia nanti menerima jasa medis atau jasa pelayanan per pasien yang dia treatment. Ya. Maka nanti untuk profesi dokter ini bisa jadi dia nanti menerima lebih dari satu bukti potong. Bukti potong pertama itu untuk yang sebagai karyawan atau sebagai PNS. Bukti potong yang lain itu untuk jasa medis atau penghasilan lain yang dia terima. Jadi nanti semuanya harus diperhitungkan di SPT tahunan. Wah. Bagaimana kawan pajak? Ini kalau nggak praktek ini pasti susah membayangkannya. Jadi prinsipnya adalah untuk penghasilan sebagai pegawai dihitung seperti TER untuk karyawan. Jadi PTKP-nya berapa nih? Dia nanti lapisan penghasilannya masuk yang berapa nih? Dikalikan tarifnya. Itu sebagai karyawan atau PNS. Tapi nanti saat yang bersangkutan menerima penghasilan lain terkait profesinya sebagai pekerjaan bebas. Kalau dokter misalnya jadi jasa medis atau jasa pelayanan, maka nanti kita hitung dulu terima sebulan berapa dikali 50% dikali tarif PPh pasal 17. Nanti hasilnya akan bervariasi antara masing-masing dokter yang satu dengan dokter yang lain.
Oh ya, jadi bisa aja nggak sama begitu ya Iya, Mas ya? intinya kalau di PPh ini jangan membandingkan penghasilanmu betul, dengan betul. penghasilan teman sebelahmu karena yang Sendiri-sendiri, pertama, iya, hidup kan sendiri-sendiri ya. betul. Penghasilan tidak akan selalu sama karena Iya. tanggungan itu bisa jadi beda-beda. Iya, Mbak betul. Wulan kan statusnya menikah, PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri. Ya, Ya, kalau saya menikah anak satu, maka PTKP saya adalah K1 karena saya kepala rumah tangga di keluarga saya. Jadi bedanya itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkat penghasilan tiap orang juga pasti akan berbeda-beda. Ada yang lembur, ada yang pasiennya lebih banyak, ya, ada yang objekan di luar juga lebih banyak. Jadi penghasilan itu kita tidak akan pernah tahu jumlahnya berapa dan pajaknya. Jangan suka membandingkan antara teman yang satu dengan teman yang lain di kantor atau di tempat bekerja. difokus aja sama punya sendiri ya, gitu teman-teman. Kalau ragu-ragu cara ngitungnya, datang aja ke KPP Pratama Mojokerto. Kita bantu. Iya. Nanti paling ketemunya juga kami Sama kita. Jangan bosen ya. Iya. Oke, itu tadi terkait gimana cara penghitungannya. Kemudian ada kita pernah tahu mengenai pembukuan dan pencatatan. Oh, iya. Itu gimana? Kaitannya gimana, Mas? Jadi untuk profesi dokter atau pekerjaan bebas yang lain seperti tadi ya sudah kita bahas ya, YouTuber, Ya. YouTuber bahkan kita sudah punya videonya sendiri ya pada Sudah. sesi yang sebelumnya. Iya, iya. Jadi Ya. untuk pekerjaan bebas meliputi profesi-profesi yang khusus tadi, itu nanti kita pertama mencontek dulu ya. Pekerjaan bebas itu hanya diatur di PP nomor 55 tahun 2022. Nanti silakan dicari di situ. Pekerjaan bebas di situ sudah diuraikan. Pekerjaan bebas itu ada beberapa item. Jadi tidak semua pekerjaan masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas. Hanya Ya, profesi tertentu diatur. yang ada di dalam PP nomor 55 2022. Silakan dicek ya. Dan kemudian untuk SPT tahunan ini yang suka dilupakan oleh kawan pajak sekalian bahwa untuk profesi yang masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas itu harus menyampaikan pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto. Itu harus disampaikan maksimal bulan ketiga pada tahun pajak yang Bersangkutan, Jadi iya. misalnya kita bicara SPT tahunan 2023 berarti norma ini sudah harus disampaikan bulan Maret tahun 2023 dulu. Jadi Iya, kalau misalnya sebelumnya. lupa tidak menyampaikan, maka nanti menurut ketentuan yang ada itu dianggap yang bersangkutan memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Iya, Pembukuan berarti harus membuat neraca sama laporan laba rugi. Itulah kenapa mungkin kawan pajak suka bingung loh, kok aku disuruh bikin neraca waktu dengan KPP Mojokerto. Itu nanti karena bisa jadi karena profesinya adalah pekerjaan bebas, bisa jadi itu pedagang MLM, ya. bisa jadi itu agen asuransi, bisa jadi agen real estate, bisa jadi dokter. Kok tiba-tiba datang ke KPP ditanyain, Bapak sudah bikin neraca dan laporan laba rugi loh. Saya ini bukan perusahaan. Tapi bisa jadi kena kewajiban itu karena lupa atau Belum tidak tahu, menyampaikan. belum pernah mengetahui bahwa harus menyampaikan norma penghitungan penghasilan neto Neto itu. DJP online. Iya. Caranya tuh nggak ribet ya sebenarnya. Bisa Online menyampaikan sendiri. langsung di DJP online. Masuk di menu nanti menu yang menu layanan. Di menu Betul. layanan nanti ada tombol KSWP. Iya. Klik saja tombol KSWP, nanti pilihannya di bawah itu ada menu penyampaian penggunaan NPPN. Jadi Ya. dicari aja di situ, tinggal dipilih, masukkan kode captcha, submit, selesai. Itu sudah tersampaikan nanti normanya. Sayangnya adalah batasan waktu itu hanya bulan Maret pada tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau melebihi bulan itu berarti dianggap nggak mau pembuka, mau pencatatan, maunya milih pembukuan. Karena dianggap memilih pembukuan berarti harus memberikan neraca dan laporan laba rugi. Jadi itu krusialnya yang suka dilupakan oleh kawan. Iya betul. Mas Alif masih ingat nggak yang ini terkait yang per 5? Per 5, oh ya. Ya itu gimana Oke. untuk itu? Jadi kawan pajak sekalian, ini ada kabar bagus ya bagi kawan pajak yang SPT-nya statusnya nanti lebih bayar. Ya. Khusus untuk SPT yang statusnya lebih bayar, apabila kawan pajak sekalian berstatus profesinya itu sebagai pekerjaan bebas, ya nanti Lebih bayar dicari pekerjaan bebas. lebih bayar untuk pekerjaan bebas. Selama di SPT tahunan nanti mencantumkan jenis pekerjaan sama dengan yang dilakukan saat ini, misalnya sebagai agen asuransi, maka nanti di SPT tahunan KLU atau pekerjaannya diisi agen asuransi. Maka nanti kewajiban untuk menyampaikan NPPN ini dianggap sudah disampaikan. Ya, jadi nanti kalau statusnya lebih bayar, kita nanti akan menghitungnya sama persis dengan yang apa
kawan pajak sekalian sampaikan ke kami. Kalau disampaikan penghasilannya misalnya setahun 1 miliar, normanya itu 50%, maka nanti yang kita hitung pajaknya hanya 500 jutanya saja. 50. Jadi kuncinya ada di KLU yang tertulis betul. di SPT Jadi tahunan kawan selalu pajak semua. lakukan update KLU atau jenis pekerjaan pada profil di DJP online. Di profil DJP online. Ya, oke. Mas Alif, ini tanggal berapa ya? Sudah tanggal 15 Maret. Nah, ini sudah tengah bulan Maret ya. Kami berdua ngingetin semuanya kawan pajak semuanya untuk segera lapor SPT tahunan, karena nggak harus ke kantor pajak ya Mas ya, nggak harus di mana aja, di rumah, mau di kafe atau mau di tempat kerja, silakan. HP sendiri bisa, HP teman bisa, HP bisa. orang tua bisa. Iya, asalkan ada pulsa internet, ada kuotanya, atau ada wifi. Ya. Dan misalnya kan pajak sekalian pengen dibantu oleh yang cantik-cantik dan imut-imut, silakan datang ke KPU Kota Mojokerto. Kami siapkan banyak relawan pajak. Tinggal dari pilih kampus terdekat ya. Tinggal pilih cap-cip mau yang mana. Siapa tahu berjodoh juga ya. Iya. Jadi sekali merengkuh dayung, 2-3 bulan. Iya. Selain itu ada lagi kita pemadanan NIK dan NPWP. Nah, terakhir di 30 Juni ya Mas ya, 2024 ini. Ayo segera lakukan pemadanan. Bisa dilakukan secara mandiri di DJP online, karena nanti per 1 Juli 2024 NIK harus bisa menggantikan NPWP untuk yang sudah divalidasi. Seperti itu. Oke? Kayaknya cukup segini dulu ya Mas ya. Nanti kita bisa sambung lanjut pada video-video yang berikutnya. Iya, betul sekali. Saya Wulan dan saya Alif. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.